Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sumber daya strategis dan strategi. Teoritis kerangka dan penelitian hipotesis. Pandangan berbasis sumber daya adalah salah satu teori yang paling banyak diterima dari strategis manajemen lapangan. Selama 3 dekade terakhir, banyak penelitian telah menganalisis peran sumber daya strategis dan dalam memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan asal perbedaan dalam tingkat keberhasilan yang dicapai oleh organisasi dalam perusahaan. Sebagai hasilnya, sumber daya strategis mereka yang lebih mungkin untuk berkontribusi pada penciptaan dan perlindungan sewa ekonomi. Memenuhi kriteria tertentu, mereka berharga, cukup langka bagi pesaing untuk tidak menggunakan sumber daya yang sama untuk bersaing, dan sulit untuk meniru atau pengganti yang mencegah pesaing dari mendapatkan paratis. Sumber teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, bentuk, metode, instrumen, dan prosedur yang memungkinkan sumber daya yang berbeda dan kemampuan dalam proses produktif dan organisasi untuk digabungkan agar mereka yang efisien. Akuisisi atau pengembangan teknologi di UKM membutuhkan cukup upaya ekonomi signifikan untuk perusahaan-perusahaan kecil. Oleh karena itu, manajer harus mengelola sumber daya teknologi benar sehingga memperoleh keunggulan kompetitif. Ada kebutuhan bagi manajer untuk membayar perhatian khusus untuk menjaga teknologi yang ada pada tingkat produktif yang optimal serta untuk memeriksa hati-hati perbaikan yang mereka dapat memperkenalkan produk atau jasa dan proses. Selanjutnya ada sumber daya disorot. Sumber daya disorot ada 4. Yang pertama, teknologi dan inovasi. Maksud dari teknologi dan inovasi yaitu memperkenalkan suatu teknologi yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Yang kedua, kualitas atau mutu yaitu baik atau buruknya suatu sumber daya tersebut. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dan yang keempat, mengelola kemampuan. Maksud dari mengelola kemampuan yaitu mengelola suatu sumber daya manusia tersebut. Dan selanjutnya 9 elemen kunci dapat didefinisikan secara total manajemen mutu di perusahaan. Yang pertama, orientasi terhadap pelanggan. Yang kedua, manajemen perencanaan, komitmen, dan kepemimpinan. Yang ketiga, kualitas informasi. Yang keempat, pelatihan. Yang kelima, kehadiran departemen kualitas. Yang keenam, keterlibatan karyawan. Yang ketujuh, proses manajemen. Yang kedelapan, desain produk dan jasa. Dan yang kesembilan, manajemen pemasok. Keuntungan UKM. 1. Baik iklim kerja karena saluran komunikasi yang baik. 2. Tingkat yang lebih tinggi dari fleksibilitas. 3. Motivasi kerja yang tinggi karena karyawan dapat dengan mudah mengamati hubungan antara tugas-tugas dikembangkan di pekerjaan dan finansial firma dan karena tugas firma penawaran bervariasi. 4. Kedekatan yang lebih tinggi dari manajer untuk pekerjaan. Selanjutnya, mengelola kemampuan. Mengelola praktek di perusahaan yang lebih kecil adalah rumit karena faktor yang berbeda, yaitu jangka pendek yang kuat orientasinya, dominasi budaya berorientasi, kesulitan dalam mendelegasikan, tidak menandai profesionalitas manajemen, kurang dari kebiasaan pelatihan yang berkesinambungan. Di sisi lain, kenyataan bahwa manajemen bertanggung jawab sebagian besar keputusan memberikan pengetahuan tentang bisnis yang membuat proses pengambilan keputusan yang lebih dinamis. Di sisi lain, ukuran kecil memungkinkan kedekatan yang lebih besar untuk pekerjaan dan karyawan, yang mengingatkan komunikasi, iklim kerja, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah strategi dan kinerja. Strategi adalah formula bagaimana perusahaan akan compete, yaitu menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan bisnis. Perumusan strategi kompetitif yang diperlukan menyiratkan sebuah analisis internal untuk menetapkan titik-titik kuat dan lemah dari firma profi ke aset dan
dan kemampuan untuk menentukan posisi mengenai pesaingnya. Namun, analisis eksternal dari sektor industri dan lingkungan V ini juga diperlukan. Konsep orientasi strategis ulang, persepsi V, manajer lingkungan, dan reaksi mereka terhadap kondisi lingkungan. Selanjutnya, sumber daya strategis, strategi kompetitif, dan kinerja. Meskipun sumber daya V manajemen strategis telah mempengaruhi pada kinerja dan sangat penting untuk mencapai keberhasilan, dan orientasi strategis dapat dianggap sebagai elemen kunci dengan implikasi penting bagi daya saing dan keberhasilan. Penelitian menunjukkan bahwa spesifik sumber daya V harus berkaitan dengan keputusan taktis dan strategis, dan tindakan perusahaan harus memilih strategis mereka untuk mencapai kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya. Dengan demikian, tergantung pada orientasi strategis diadopsi, perusahaan dapat menempatkan lebih atau kurang menekankan pada aspek seperti posisi teknologi, inovasi, desain organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Hubungan antara faktor-faktor keberhasilan strategi kompetitif dan kinerja telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, dengan hasil yang jelas. Ketika ada kecocokan antara sumber daya yang tersedia dan kompetitif V ini, kinerja harus ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang belum jelas mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.